Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Isyad dengan NIM 1994 1010 3050 dari kelompok 7 Functional Programming kelas B. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Muhammad Rahbi Subehi 194 1010 3069, Anggi Muhammad Sahril 1824 1010 3021, Wilmi Nur Fadila 1824 1010 3043, Anugrah Sayekti 1924 1010 3083, Yuda Intisar Nanlohi 1704 1010 3009, Yudi Hamadi 1704 1010 3012, Salsabil Hafaz Mutakin 1924 1010 3079. Ke materi pertama, penggunaan fungsi map dengan rekursif. Mereplikasi fungsi map dengan rekursif. Pertama, untuk membuat fungsi map ada 3 parameter, yaitu fungsi, iterasi, dan iterasi yang akan di-return. Tapi nilai iterasi yang akan di-return di sini terlihat sudah dijadikan kosong, jadi tidak perlu, sudah ada nilai umumnya, jadi tidak perlu dimasukkan. Fun ini merupakan fungsi, iter ini merupakan iterasi. Di sini temp value merupakan sebuah variabel yang akan menampung hasil sementara setiap kali melakukan rekursif. Nah, setiap rekursif ini akan menghasilkan temp value. Jadi setiap temp value ini bakal dijumlahkan dengan kontainer tadi. Jadi setiap recursion akan ditambahkan sehingga menghasilkan variabel yang baru. Pertama ada ini, if len iter sama dengan 0, pengecekan jika iter itu sudah kosong nilainya, maka akan mereturn nilai kontainer atau nilai hasil akhirnya. Kemudian ada else, tempat terjadi rekursif, di mana temp value ini akan ditambahkan dengan nilai iterasi yang pertama yang sudah dilakukan dengan fungsi. Nah, di sini tempat melakukan rekursif, di mana nilai iterasinya itu semua nilai kecuali nilai iterasi pertama, dan kontainer akan ditambahkan dengan nilai temp value. Berikut contoh dari fungsi map, di mana ada mylist dengan elemen 1, 10, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada fungsi di mana nilai parameter X akan ditambahkan dengan 2 dengan iterasi mylist. Jadi ini dari tambah 2, 10 ditambahkan 2 jadi 12, 5 ditambah 2 jadi 7, 6 tambah 2 8, 7 tambah 2 9, 8 tambah 2 10. Kemudian ada lambda parameter X dikurang dengan 2 dengan list yang sama. Jadi 1 dikurang 2 menjadi minus 1, baru 10 dikurang 2 menjadi 8, 5 kurang 2 menjadi 3, 6 dikurang 2 jadi 4, 7 kurang 2 jadi 5, 8 kurang 2 jadi 6. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan ini ya, fungsi filter dengan recursion. Jadi sama seperti dengan map tadi, yaitu membutuhkan 3 parameter, yaitu fungsi, iterasi, dan iterasi yang akan menjadi tempat baru. Nah, di codingan yang ini, temp ini berfungsi menjadi sebuah variabel yang menampung hasil sementara setiap kali melakukan rekursif yang akan menghasilkan temp lagi. Itu. Lalu lanjut ke if len iterasi sama dengan 0. Nah, ini mengecek apakah jika sudah mencapai hasil akhir. Dan jika sudah, akan mereturn kontainer yang asli. Lalu ada lagi fungsi elif fun iter ke 0. Di sini mengecek jika elemen misalkan true jika diberi fungsi. Dan jika true, maka temp akan mengappend iter ke 0 tadi, yaitu melakukan append iterasi ke 0. Dan lanjut ke return iter filter, yaitu melakukan iterasi tanpa anggota yang sudah dikenakan fungsi, dan temp akan bertambah terus-menerus sampai iterasi selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian masuk pada tahapan else, yaitu berfungsi sebagai pengecekan jika elemen tidak menghasilkan fungsi. Adapun di sini kemudian ada perintah return iter filter dalam kurung fin iter 1 dibagi 1 kontainer, melakukan iterasi tanpa anggota yang sudah dikenakan fungsi. Di sini ada contoh fungsi filter dengan recursion. Yang pertama, filter listnya dalam kurung 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
untuk mencari nilai genap dari filter list, yaitu iter filter parameter X dibagi 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah dalam kurung 2, 4, 6, dan 8. Untuk mencari nilai ganjil dari filter list, yaitu iter list parameter X dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya dalam kurung 1, 5, 7, 9, dan 11. Di sini akan menjelaskan fungsi sort dengan recursion, yaitu mereplikasi fungsi sort dengan rekursif. Terdiri dari dua parameter sebuah iterasi dan kontainer yang akan direturn. Penggunaan def intersort iter sorted iter. Time value menampung fungsi hasil sorting sementara. Terus langsung ke if len iter sama dengan 0 adalah pengecekan jika iterasi tidak memiliki elemen. Return sorted iter, kembalikan nilai sorted iter. Baik, ketika kembali, fungsi akan mencari nilai paling kecil terdiri dari dua parameter, itu sebuah iterasi dan nilai minimumnya. Untuk yang pertama itu def minimeter atau min, intermin, dan min untuk mencarinya. Lalu if len intermin sama dengan min 1 itu untuk ngecek iterasi jika nilainya itu bernilai 1. Lalu if min lebih besar dari min iter dalam kurung 0 itu untuk jika nilai minimum lebih besar dari nilai yang iterasi. Lalu akan direturn untuk nilai iterasinya itu. Setelah itu akan direturn kembali jika tidak. Lalu F akan terjadi F jika tempat terjadinya rekursif. Ketika terjadi rekursif, if min lebih besar dari intern dalam kurung 1 untuk pengecekan jika min lebih besar dari nilai iterasi pertama. Lalu rekursif akan dilakukan dengan nilai minimum nilai iterasi pertama tadi. Lalu return min inter dalam kurung 1.2 inter dalam kurung 0. F jika terjadi rekursif dilakukan dengan nilai minimum. Return min inter dalam kurung intermin 1, min. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sekarang di bagian else, X sama dengan min iter dalam kurung 0 untuk pencarian nilai paling kecil, dan selanjutnya menghapus nilai paling kecil dari iter menggunakan iter remove X. Time value appends dalam kurung X menambah nilai paling kecil ke dalam time value. Melakukan literasi dengan iterasi yang sudah di remove nilai minimum dan container list. Dan juga menampung akan ditambahkan dengan nilai time value. Return liter sort iter plus time value. Dan di sini fungsi sort dengan recursion, contohnya list 2 dalam kurung 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan setelah dijalankan fungsinya iter sort, list 2 akan menjadi 1, 2, 4, 7, 5, 6, 8, 9. Dan juga list sort 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2. Dan dijalankan juga fungsinya menjadi 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk fungsi sum dengan recursion. Fungsi ini memiliki satu parameter yaitu iterasi. Untuk def intersum dalam kurung iter, di sini dilakukan pengecekan jika iterasi hanya mempunyai satu elemen, akan direturn menjadi elemen iterasi. Yang selanjutnya akan terdapat else tempat rekursif jika
tidak mempunyai lebih satu elemen, maka akan mengembalikan nilai iterasi pertama dan akan ditambahkan dengan nilai iterasi berikutnya. Untuk versi lain yaitu recursion sum sama dengan lambda parameter iter dengan elemen pertama jika len iter sama dengan 1. Jika tidak, iter dengan elemen pertama ditambah recursion sum dengan iter per elemen selanjutnya. Untuk contohnya yaitu ada sebuah list dengan nama list sum sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang akan dijumlah semua dengan iter sum dalam kurung list sum, yaitu dengan 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dengan total menjadi 45. Untuk contoh kedua yaitu list sum 2 dengan elemen hanya 1 yaitu 1 dan akan di intersum dalam kurung list sum nilainya menjadi tetap 1. Selanjutnya akan demonstrasi kode. Apakah layar saya terlihat? Oke, yang pertama tadi sudah ada ditunjukkan fungsi map, maka ini akan saya clear outputnya dulu, di restart, dan sama saya run. Nah, ini fungsi berjalan dengan sesuai yang dijelaskan oleh PPT. Nah, ini nilainya menjadi 3, 12, 7, 8, 9, 10 sesuai PPT. Nah, ini juga dikurang 2 menjadi seperti ini. Kemudian ada fungsi recursion untuk filter. Contoh yang dihasilkan juga ini ada filter list dengan nilai 1, 2, dan sebagainya. Ini mencari nilai genap, hasilnya 2468 sesuai logika, maka itu sudah benar. Kemudian ini mencari nilai ganjil. Kemudian dengan fungsi sorting dengan recursion, ini ada 2 fungsi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk contohnya seperti ini, hasilnya terurut. Yang ini sort kedua, hasilnya terurut juga. Sum lainnya, versi yang biasa, versi lain. Dapat disimpulkan kalau kode berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok 7 kelas B. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.